Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Kusumaningrum dari mahasiswa IAIN Salatiga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah di bank syariah. Sebelumnya kita harus tahu apa sih tujuan pengawasan pembiayaan. Tujuan pengawasan pembiayaan ialah yang pertama, kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan baik dari oknum luar maupun dalam bank syariah. Kemudian yang kedua, untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan. Kemudian yang ketiga ialah untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan. Kemudian yang keempat ialah kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapi dan mekanisme prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi. Kemudian media pengawasan. Media pengawasan pembiayaan yang dapat digunakan oleh pejabat bank syariah dalam mengawasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya meliputi yang pertama, informasi dari luar bank syariah. Kemudian yang kedua, informasi dari dalam bank syariah. Kemudian yang ketiga, meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan. Kemudian yang keempat, memberikan tanda pada laporan sehingga dapat diantisipasi jika ada kekeliruan yang lebih besar. Kemudian periksalah adakah tanggal-tanggal jatuh tempo yang dijanjikan terrealisasi. Kemudian yang terakhir, meneliti buku-buku pembantu atau tambahan dan map-map yang berkaitan dengan peminjaman. Kemudian kunjungan pada nasabah. Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan dan memantau efektivitas dana yang dimanfaatkan nasabah. Yang dapat dilakukan ialah membuat laporan kegiatan peminjam, laporan realisasi kerja bulanan, laporan stok atau persediaan barang, laporan kegiatan investasi bulanan, laporan utang, laporan piutang, laporan laba rugi per bulan, triwulan dan semester, tingkat pengumpulan pendapatan, tingkat kemajuan usaha, serta tingkat efektivitas pemakaian dana. Kemudian, penggolongan kolektabilitas pembiayaan. Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil atau profit margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum, kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama ialah lancar, kurang lancar, diragukan perhatian khusus, serta macet. Kemudian penanganan pembiayaan bermasalah. Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan. Ada dua hal penting yang dibahas dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Yang pertama ialah analisis dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan yang kedua ialah penyitaan barang jaminan pembiayaan. Kita akan membahas yang pertama ialah analisis dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Resiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya. Analisis dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, analisis sebab kemacetan. Analisis sebab kemacetan pembiayaan dapat dilakukan pada aspek internal dan aspek eksternal. Yang aspek internal itu mencakup peminjaman kurang cakap dalam usaha tersebut. Bisa jadi manajemen tidak baik atau kurang rapi, atau laporan keuangan tidak lengkap, atau bahkan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, atau perencanaan yang kurang matang, serta dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut. Kemudian dari aspek eksternal mencakup aspek pasar yang kurang mendukung, kemampuan daya beli masyarakat yang kurang, kebijakan pemerintah, pengaruh lain dari luar usaha, atau kenakalan peminjaman. Kemudian yang kedua adalah menggali potensi peminjam.
Kemudian yang ketiga, melakukan perbaikan akad atau remedial. Yang keempat, memberikan pinjaman utang atau mungkin dalam bentuk pembiayaan al-qardul hasan, murabah atau mudharabah. Kemudian penundaan pembayaran, terus rescheduling atau memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru. Kemudian yang terakhir ialah memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. Kemudian penyitaan barang jaminan pembiayaan. Dasar hukum penyitaan jaminan pembiayaan. Masalah jaminan untuk pembiayaan merupakan hal penting bagi bank. Sebab jaminan dimaksudkan untuk menjadikan nasabah pembiayaan sungguh-sungguh dalam pengelolaan pembiayaan. Namun, jika terjadi pembiayaan bermasalah, maka jaminan dapat dijadikan untuk menuntut kerugian bank. Jika terjadi kemacetan pembiayaan, caranya adanya dengan menyita jaminan nasabah. Kemudian cara penyelesaian atau penyitaan jaminan. Jaminan yang dijaminkan nasabah kepada bank syariah dapat dilakukan penalti atau penyitaan. Masalah penyitaan atau eksekusi jaminan di bank syariah sangat tergantung pada kebijakan manajemen. Ada yang melakukan eksekusi, namun ada pula yang tidak melakukan eksekusi jaminan nasabah yang mengalami kemacetan pembiayaan. Kebanyakan bank syariah lebih memperlakukan upaya rescheduling, reconditioning, dan pembiayaan ulang dalam bentuk al-qardul hasan, dan jaminan harus tetap ada sebagai persyaratan jaminan. Kalaupun dengan terpaksa harus dilakukan dengan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada nasabah memang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan, namun tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan menurut ajaran Islam, seperti simpati, sopan, menghargai dan fokus ke tujuan penyitaan, kemudian empati, menyelami keadaan nasabah, bicara seakan untuk kepentingan nasabah, membangkitkan kesadaran nasabah untuk mengembalikan utangnya, kemudian menekan. Tindakan ini dilakukan jika dua tindakan sebelumnya tidak diperhatikan. Apabila cara ketiga tidak juga diacukan oleh nasabah, maka cara yang ditempuh adalah dengan terpaksa untuk yang pertama ialah menjual barang jaminan. Prosedur yang dijalankan dalam hal ini adalah jika sebelumnya telah diadakan perjanjian atau di dalam akad secara tertulis untuk menjual barang jaminan. Jika nilai jaminan tidak sebanding dengan nilai yang dijaminkan, maka dari salah satu kedua belah pihak harus menutupinya. Prosedur penjualan barang jaminan adalah dijual, kemudian dikonversikan lalu ditutupi. Kemudian yang kedua, menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman. Prosedur ini hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah ada perjanjian secara tertulis untuk menyita barang yang senilai dengan nilai peminjaman. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Wassalamualaikum.